Shalom, puji Tuhan, pada hari ini kita akan masuk dalam ibadah online, renungan online bersama dengan kami. Mari kita siapkan hati, kita siapkan roh, jiwa dan tubuh kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih karunia boleh kami nikmati hari demi hari, selalu baru setiap hari. Dan biarlah pada saat ini ke depan kami boleh menerima berkat daripada firman-Mu Tuhan, supaya apa yang menjadi isi hati-Mu boleh dimeteraikan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa firman itu akan mengubahkan setiap daripada kami, membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengambil suatu topik yang sangat menarik saudaraku, yaitu dari seorang, dikatakan ada dua orang di Alkitab yang tidak pernah mengalami kematian, tapi mereka diangkat hidup-hidup oleh Tuhan ke sorga. Yang pertama adalah Henokh. Henokh bergaul erat dengan Tuhan. Pada usia 350 tahun dia diangkat naik ke sorga dan dia tidak mengalami kematian. Yang kedua adalah Nabi Elia. Nabi Elia diangkat hidup-hidup ke sorga, tidak mengalami kematian. Baiklah kita bicara pada hari-hari menjelang Nabi Elia dipanggil Tuhan naik ke sorga secara hidup-hidup. Kita akan membaca mulai 2 Raja-Raja 2 ayat 1. Dikatakan menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Jadi dari Gilgal berjalan, Elia minta Elisa tidak mengikuti dia karena Elia disuruh Tuhan menuju ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau, kata Elisa. Lalu pergilah mereka ke Betel. Jadi Elisa bersikukuh untuk terus mengikuti Elia. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Jadi ternyata di Betel, saudara, ada sekolah nabi. Jadi ada para nabi-nabi yang belajar untuk menjadi nabi yang ada di Betel. Dan mereka semua mendengar bahwa Elia akan diangkat oleh Tuhan ke sorga. Tetapi mereka hanya bertanya kepada Elisa dan tidak melakukan apa-apa. Dikatakan di ayat 4-6, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Jadi pada waktu di Betel, Elia mengatakan kepada Elisa untuk tetap tinggal di Betel karena Elia harus menuju kepada Yeriko. Tetapi jawab Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Nabi Elisa tetap bersikukuh, dia tidak akan meninggalkan Nabi Elia. Elisa adalah bujang daripada Nabi Elia, di mana ketika Elisa dipanggil oleh Nabi Elia, Elisa sedang membajak sawah, di mana dikatakan ada 12 ekor lembu yang dipakai untuk membajak sawah, karena sawah itu sangat kering sekali saudaraku, setelah mengalami kekeringan lebih dari 3 tahun. Tetapi mereka tetap harus bekerja untuk mengerjakan sawah mereka. Dan Elisa dipanggil oleh Elia untuk menjadi penerus daripada dia. Jadi Elisa memang dipersiapkan oleh Tuhan supaya Elisa dididik oleh Elia bertumbuh untuk menggantikan Nabi Elia. Jadi mereka berjalan bersama-sama sampai ke Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jadi ternyata di Yeriko juga ada sekolah nabi. Jadi mereka bukanlah rombongan nabi yang ada di Betel, tapi mereka adalah sekolah nabi, rombongan nabi yang ada di Yeriko. Sebab yang ada di Betel mereka tidak ada yang mengikut
Nabi Elia dan Nabi Elisa. Mereka hanya melihat, mengatakan dan tinggal. Mereka tidak mau berjalan mengikuti Nabi Elia. Juga demikian yang di Yeriko. Dikatakan jawabnya, aku juga tahu. Kata Elisa, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawab Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Jadi ternyata 50 nabi itu hanya mengikuti dari belakang, saudaraku. Mereka tidak betul-betul mau ikut berjalan bersama dengan Nabi Elia dan Nabi Elisa. Mereka hanya melihat dari kejauhan. Bahkan ketika Nabi Elia dan Nabi Elisa menyeberang sungai Yordan, dengan satu mujizat yang dilakukan, ketika dipukulkan jubah Elia, maka air sungai itu tersipak sehingga menjadi kering dan mereka berjalan menyeberang sungai itu. Tapi para nabi itu tidak mengikuti, mereka hanya memandang dari kejauhan. Dikatakan di ayat berikutnya, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Jadi Elisa ini ternyata punya maksud, saudaraku. Jadi Elisa itu ingin supaya dia mendapatkan warisan, bahkan dia mendapatkan double porsi dari urapan yang dimiliki oleh Elia. Kita tahu bahwa Elia dipakai Tuhan secara luar biasa. Nabi yang sangat diurapi oleh Tuhan, bahkan mengalahkan ratusan nabi Baal. Dan dia bisa demikian terkenal menjadi nabi daripada orang Israel karena memang betul-betul luar biasa. Dan Elisa mau supaya dia mendapatkan double porsi dari urapan Elia. Dikatakan di ayat berikutnya, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Jadi selagi mereka berjalan, saudaraku, tiba-tiba ada kereta berapi dengan kuda berapi yang memisahkan keduanya. Dan Elia langsung diangkat naik ke sorga. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Jadi Elisa menyobek-nyobek pakaiannya sendiri, jubahnya sendiri disobek-sobek. Dan di ayat berikutnya dikatakan, sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Jadi jubah daripada Elia yang jatuh itu diangkat oleh Elisa. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Sangat menarik, saudaraku, bahwa kita lihat banyak mujizat dinyatakan. Dan kalau kita mau meneliti dengan teliti bahwa apa yang terjadi itu adalah satu perjalanan spiritual, satu pertumbuhan spiritual atau pertumbuhan rohani yang dialami oleh Elisa. Jadi kalau kita meneliti mulai dari Gilgal sampai kepada sungai Yordan, itu ada beberapa tahapan di mana saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita akan mengalami satu pertumbuhan rohani. Dan pertumbuhan rohani itu sangat penting, karena setiap daripada kita ketika kita memulai perjalanan rohanian kita dengan Tuhan, kita mulai dengan titik awal yaitu sebagai anak Allah, dan kita memiliki satu perjalanan dan tujuan untuk dicapai. Yang pertama, kita harus mau dan berani untuk keluar dari comfort zone. Kita lihat bahwa di Bethel dan di Yeriko ada 2 rombongan nabi. Mereka tidak mau keluar dari tempat mereka. Mereka merasa mereka sudah baik-baik saja. Dan mereka hanya mengatakan tahu, mengatakan dan melihat.
dan mereka tidak melakukan apa-apa, saudaraku, karena mereka merasa sudah berada pada comfort zone. Tetapi Nabi Elisa tetap terus mengikut kepada Nabi Elia, karena ada harga yang harus dibayar. Kita harus berani untuk keluar daripada comfort zone untuk mengalami pertumbuhan rohani, karena Tuhan ketika menerima kita, meskipun kita dengan kehidupan yang penuh dengan dosa, dengan pakaian yang compang-camping, Dia akan menerima kita dengan tangan yang terbuka. Tetapi di dalam cinta kasih-Nya kepada kita, kepada saudara dan saya, Dia tidak akan membiarkan kita memiliki baju yang compang-camping. Bahkan anak bungsu yang memiliki pakaian kotor, bau babi, najis, itu diganti dengan jubah yang baru. Tuhan rindu dengan cinta kasih-Nya ingin mengganti jubah kita dan membuat kita menjadi jauh lebih baik daripada awal kita ikut Tuhan. Tapi ada harga yang kita harus bayar, yaitu kita harus berani keluar dari comfort zone. Kedua, kita di dalam perjalanan kita untuk mencapai tujuan kita memerlukan seorang mentor, seorang pembimbing rohani, seorang bapak rohani secara spiritual yang mengajarkan saudara dan saya. Kenapa itu sangat penting, saudaraku? Karena kita harus belajar untuk punya atasan, kita harus belajar untuk punya pimpinan, kita harus belajar mendengar suara dari pimpinan kita, belajar untuk mengerti ada tatanan yang harus kita ikutin. Di dalam kerajaan sorga, kita bukanlah raja, tetapi Yesus adalah raja, dan ada tatanan yang kita harus ikutin, di mana kita memiliki satu kebutuhan untuk dipimpin, sampai kita mengalami perubahan. Seperti Nabi Elisa, sebelum dia betul-betul dilepas oleh Tuhan untuk menjadi Nabi Tuhan, yang melayani bangsa Israel, dia dididik oleh Nabi Elia. Bahkan pada akhir-akhir hari di mana Nabi Elia akan diangkat ke sorga, ditunjukkan betapa Nabi Elisa harus mengalami satu perubahan demi perubahan, sampai kepada target, yaitu ayat 9, di mana dia rindu supaya mendapatkan double porsi, urapan yang double porsi. Kita tahu, kita awal mulai dari Gilgal, kita masuk ke Betel, kita masuk ke Yeriko, kita masuk ke Yordan. Kenapa Gilgal, saudaraku? Dikatakan di Gilgal di Yosua 5 ayat 9, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Gilgal adalah tempat di mana ketika Yosua memimpin bangsa Israel, setelah Musa mati dan Yosua diangkat menjadi pengganti Musa, dia memimpin seluruh bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan di Gilgal itulah, saudaraku, diadakan perayaan Paskah yang pertama, dan semua dari umat Israel yang menuju ke tanah Kanaan, tidak ada satupun dari mereka yang disunat kecuali Kaleb dan Yosua, karena semuanya meninggal di padang gurun selama 40 tahun. Hanya Kaleb dan Yosua yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi mereka yang lahir di Mesir hanya Kaleb dan Yosua, dan mereka sudah mengalami disunat. Kenapa disunat? Disunat adalah tanda daripada covenant, dari satu perjanjian, saudaraku. Dan di mana semua bangsa Israel yang lahir di padang gurun, mereka belum mengerti mengenai covenant atau sunat. Jadi mereka harus semua disunat di Gilgal sebagai bentuk daripada covenant. Covenant adalah perjanjian yang diadakan antara Tuhan dengan umatnya. Jadi kita misalnya, kalau sebagai contoh, kalau seorang berpacaran dengan orang lainnya, sepasang joli sedang berpacaran, mereka tidak punya ikatan dalam satu perkawinan. Itu adalah gambaran dari orang-orang yang belum mengalami sunat atau belum mengalami covenant dengan Tuhan. Karena covenant dengan Tuhan, kita tidak hanya pacaran dengan Tuhan, kita tidak hanya kenal-kenalan dengan Tuhan, tapi kita membuat satu komitmen, saudaraku. Kita seperti ibaratnya seorang yang bertunangan memakai cincin kawin, dan setelah itu mereka terikat dalam satu perjanjian perkawinan. Covenant adalah perjanjian di mana Tuhan berjanji kepada umatnya bahwa dengan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan penebusan di atas kayu salib atas semua dosa umat manusia, barang siapa yang percaya dan beriman, mereka beroleh kasih karunia anugerah dan diselamatkan. Dosa-dosanya diampuni. Itu adalah covenant yang diadakan Tuhan kepada umat manusia. Kita hanya merespon, kita beriman, kita percaya dan kita menerima covenant yang daripada Tuhan. Tapi harus dua belah pihak, saudaraku. Covenant itu bukan hanya satu pihak, tetapi dua belah pihak. Dan di Gilgal, bangsa Israel diingatkan bahwa mereka itu adalah milik Tuhan, dan mereka punya covenant atau perjanjian dengan Tuhan.
bahwa mereka akan diselamatkan oleh Tuhan Allah Israel. Dan pertama kali perayaan Paskah diadakan adalah di Gilgal. Dan pada saat itu juga mana yang dulunya setiap hari diberikan oleh Tuhan, itu mulai sejak mereka masuk di Gilgal dihentikan, tidak diberikan lagi. Dan setelah itu kita masuk kepada Betel. Betel adalah gambaran dari Bet-El ya, itu rumah Allah. Gambaran dari ketika di Kejadian 12 ayat 7-8 dikatakan ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Dia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur, lalu mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi Bet-El atau rumah Allah itu tempat di mana Abraham pertama kali membuat mezbah. Bahkan setelah itu Yakub juga membuat mezbah di sana. Di Kejadian 28 ayat 10-12 dikatakan, Yakub sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang di ujungnya sampai di langit atau sorga. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Jadi di Bet-El itulah Yakub mengalami sebuah mimpi bahwa ada satu tangga yang menghubungkan antara sorga dengan bumi, di mana malaikat Allah turun naik di tempat itu, sehingga didirikanlah tugu di Bet-El oleh Yakub, di mana dia mendirikan mezbah untuk menyembah Allah mereka di sana. Jadi Bet-El itu menunjukkan bahwa kita harus mempunyai mezbah, saudaraku. Dalam setiap saudara dan saya, ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus mulai memiliki mezbah. Setelah yang pertama kita mengikat satu perjanjian covenant dengan Tuhan, kita harus mendirikan mezbah kita. Kehidupan doa, kehidupan rohani kita harus punya korban persembahan. Di Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan minta kita mulai mempersembahkan kehidupan kita sebagai mezbah kita kepada Tuhan. Dikatakan di terjemahan Message Roma 12 ayat 1, ambillah setiap hari kehidupanmu sehari-hari. Ketika kamu tidur, ketika kamu makan, ketika kamu bekerja, ketika kamu berjalan di sekitar kehidupanmu, dan taruhlah semua itu di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Dan percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan pada kita adalah yang terbaik yang kita bisa dapatkan daripada Tuhan. Jadi ketika kita melakukan kehidupan kita sehari-hari dan kita mempersembahkan semua itu untuk Tuhan, maka itulah kita dikatakan masuk ke Betel, di mana kita harus mempunyai mezbah, di mana kehidupan kita sehari-hari dipakai sebagai mezbah kita kepada Tuhan. Bahkan kalau kita ingat, orang Majus adalah gambaran daripada orang-orang yang memang betul-betul datang menghadap kepada Tuhan dan mempersembahkan sesuatu. Dikatakan bahwa orang Majus itu berjalan selama 2 tahun setelah mereka melihat ada sebuah bintang di timur yang lahir, yang menunjukkan ada kelahiran dari seorang raja, dan mereka berjalan 2 tahun untuk mengejar bintang itu dan memberikan persembahan. Dikatakan di Matius 2:11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, Yesus ya, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Ada 3 yang dipersembahkan, saudara, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dikatakan mur adalah kita harus menyembah Tuhan dengan bersedia untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dikatakan kemenyan, kita harus menyembah Tuhan dan bersedia melakukan kehendaknya. Dikatakan emas, kita harus menyembah Tuhan dengan mempersembahkan apa yang kita miliki. Dan itu adalah gambaran daripada Betel. Setelah masuk kepada Betel, kita yang pertama membuat satu perjanjian atau covenant, masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Yang kedua, kita membuat mezbah untuk kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita masuk ke Yeriko. Dikatakan Yosua 6 ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa.
Dikatakan di Yeriko itu adalah peperangan, saudaraku. Di mana bangsa Israel mengambil alih Yeriko bukan dengan peperangan secara fisik, tapi mereka berputar selama 7 hari memutari tembok Yeriko dari luar. Dan tembok Yeriko itu roboh ketika mereka meniup sangkakala pada hari yang ke-7. Dan itu bukanlah tindakan manusia, saudaraku, tapi itu adalah tindakan daripada Tuhan. Dikatakan bahwa ada peperangan rohani yang terjadi. Ada orang kuat di Yeriko yang dikalahkan. Bahkan ketika Yosua setelah mengalahkan itu, Yosua memberikan satu kutukan. Barang siapa yang ingin membangun kota Yeriko kembali, dia harus menebus dengan darah, dengan mempersembahkan kurban untuk bisa membangun tembok itu kembali. Tapi dikatakan bahwa di Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita harus memiliki satu spiritual detox atau pelepasan dari orang-orang kuat yang ada dalam hidup kita sebelum kita mengikut Tuhan. Di mana banyak sekali trauma-trauma masa lalu yang kurang baik yang ditanam oleh si jahat masuk dalam kehidupan kita secara spirit, mencengkeram kehidupan kita sehingga kita tidak bisa bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Kita harus mengalami peperangan itu, saudaraku. Kita harus mengandalkan Yesus, menghadirkan Dia dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengalami apa yang dikatakan spiritual detox. Sebab tanpa mengalami spiritual detox, tanpa kita melepaskan orang-orang kuat yang mencengkeram kehidupan kita, maka hidup kita itu bagaikan hidup yang selalu membawa masa lalu kita, selalu membuka lembaran masa lalu kita dan membawanya kemana-mana sebagai barang-barang yang berbau tidak enak, sebagai sampah yang kita bawa kemana-mana. Tetapi Tuhan ingin melalui gambaran di Yeriko, peperangan rohani, Tuhan ingin dengan mesbah kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk supaya kita bisa terlepas daripada roh-roh jahat atau kuasa-kuasa kegelapan orang-orang kuat yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu adalah gambaran di Yeriko, saudaraku. Dan setelah dari Yeriko belum berhenti sampai di situ, Nabi Elia dipanggil oleh Tuhan mengajak Nabi Elisa untuk ke Yordan. Di Yordan yang terjadi adalah open heaven. Di 2 Raja-Raja 2 ayat 11, di sorga terbuka di Yordan. Ketika mereka berjalan, tiba-tiba langit terbuka, sorga terbuka, dan ada kereta berapi dengan kuda berapi yang datang untuk menjemput Elia. Elia sekejap dia langsung naik dan keluar dan jubahnya ditinggal di situ. Gambaran daripada Yordan adalah ketika Yesus mengalami kepenuhan di Matius 3 ayat 16-17. Di Matius 3 ayat 16-17, Yesus menemukan identitas dirinya. Ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dikatakan sorga terbuka, ada suara yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, dan ada gambaran daripada burung merpati yang turun hinggap di atas kepala Tuhan Yesus. Dan disitulah Yesus memulai pelayanannya, di mana dia menemukan identitas dirinya secara penuh adalah di sungai Yordan. Saudara dan saya, ketika kita mengalami sungai Yordan, kita harus menemukan siapakah diri kita, identitas diri kita sebagai anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Dan bahkan kita diberikan gambaran apa? Diberikan jubah baru, saudaraku. Dan ketika kita lihat bahwa Nabi Elisa menyopek-nyopek, mencapik-capik jubahnya sendiri, membuangnya, mengoyaknya menjadi 2, dan dia mengambil jubah Elia dan mengenakan jubah Elia. Itu gambaran dari dia menemukan identitas dirinya di Yordan. Saudara dan saya, kita harus menemukan siapakah diri kita ketika kita mengikut Tuhan. Sama seperti Daud, saudaraku, karena identitas diri yang gambarannya adalah jubah itu sangat penting buat saudara dan saya untuk bisa memulai kehidupan kita yang berbuah di dalam Tuhan. Gambarannya adalah di 1 Samuel 18 ayat 4, dikatakan ketika si Yonatan dan Daud berpaut dan mereka cocok satu dengan yang lainnya, dan Yonatan segera memberikan baju perangnya, jubahnya, pedangnya, semua kepada Daud. Dan Daud sejak saat itu dia diangkat oleh Saul menjadi kepala prajurit untuk berperang, saudaraku. Padahal saudara dan saya, kita semua tahu bahwa Daud dulunya adalah gembala daripada kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Seumur hidup dia tidak pernah dilatih untuk berperang, saudaraku. Dia tidak pernah latihan menggunakan senjata. Dia tidak pernah masuk ke dalam akademi militer, dilatih secara militer. Tetapi kita lihat setelah dia mengalahkan Goliat
Dan dia ketemu dengan Yonatan. Yonatan memberikan jubah perangnya. Yonatan memberikan pedangnya kepada Daud. Dan Daud dalam sekejap, dia menerima urapan Tuhan. Dia menemukan identitas dirinya di dalam Tuhan. Dan dia menjadi kepala daripada prajurit yang dipakai oleh Saul untuk mengalahkan bangsa Filistin. Bahkan dikatakan kalau Saul membunuh beribu-ribu, maka Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Dikatakan dia lebih hebat daripada Saul. Padahal kita semua tahu bahwa untuk menjadi seorang prajurit yang handal, itu orang harus mengalami latihan, saudaraku. Untuk bisa masuk ke dalam militer menjadi jabatan jenderal itu tidak mudah. Tapi kita lihat ketika Daud menerima jubah atau identitas yang baru daripada Tuhan, maka dia sekejap dia mendapatkan urapan yang baru. Sama seperti Elia, ketika Elia mendapatkan jubahnya daripada Elisa mendapatkan jubah daripada Elia, maka dia langsung mendapatkan urapan yang baru. Dia bisa melakukan double porsi daripada apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Elia. Kita kalau melihat kehidupan Nabi Elisa seumur hidupnya, maka dia membuat 2 kali mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elia. Bahkan dia setelah mati pun, ketika ada seorang yang mati dilemparkan di atas kubur Elia, maka orang itu mengalami kebangkitan. Dan itu adalah gambaran daripada identitas yang baru. Di Gilgal, saudaraku, kita harus membuat satu covenant, perjanjian dengan Tuhan. Bukan hanya berpacaran, tapi kita menjadi suami dan istri seperti jemaat dan Kristus. Kita adalah calon-calon mempelai Kristus yang dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Untuk dipersiapkan, dijemput oleh kedatangan Tuhan pada kedatangan Tuhan Yesus yang keduanya. Dan kita masuk kepada battle, kita harus membuat satu mezbah dalam kehidupan kita persembahkan untuk Tuhan. Dan setelah itu kita harus melakukan spiritual detox di Jericho, peperangan rohani, di mana kita harus mengundang Tuhan melalui mezbah kita dalam kehidupan kita, agar supaya kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menutup lembaran lama kita dan kita bisa memulai dengan lembaran yang baru dalam kehidupan kita. Dan setelah itu kita masuk dalam Yordan untuk mengalami kepenuhan di dalam Tuhan, menemukan identitas diri kita, mendapatkan double porsi seperti Nabi Elisa dapatkan ketika dia mendapatkan jubah daripada Nabi Elia. Demikian saudara dan saya, seperti Daud mendapatkan jubah dari Yonatan, Tuhan rindu sebagai seorang bapa memberikan jubah kepada anak bungsu yang kembali kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah apa yang Nabi Elisa alami ketika Nabi Elia mau diangkat ke sorga, mulai dari Gilgal, masuk ke battle, ke Jericho, bahkan ke Yordan, di mana ada satu pertumbuhan. Mulai dari titik awal ada perjalanan yang harus dilakukan dan juga ada tujuan akhir, di mana kita harus berani untuk keluar dari comfort zone. Kita harus memiliki mentor dan punya penundukan diri kepada atasan kita untuk kita bisa mengalami kepenuhan, mengalami urapan double porsi yang daripadamu seperti Nabi Elisa dapatkan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat itu melimpah dalam kehidupan setiap daripada kita yang mendengar firman-Mu dan melakukannya. Mulai dari hari ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau memberkati kami untuk kami bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.